Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis, di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Panggung apologetika teologis di ruang publik digital hari ini seringkali menyajikan pemandangan yang amat menggelikan sekaligus mengenaskan. Sebuah pementasan komedi intelektual di mana klaim kebenaran mutlak yang digelorakan dengan retorika sok tahu mendadak rubuh, kaku, dan lumpuh total saat dihadapkan pada ketelitian naskah kitabnya sendiri. Ada ilusi besar dan berbahaya yang terus dipelihara oleh tradisi dogmatis awam, di mana kemampuan mengenakan pakaian khas kelompok, menghafal jargon mimbar, mengklaim atribut fisik, hingga menguasai fonetik Arab dianggap setara dengan kebenaran teologis dan konsistensi berpikir. Padahal, ketika naskah dibedah secara jujur, objektif, dan tekstual, seluruh apologetika hafalan dan klaim simbolik itu seketika kehilangan taringnya, meninggalkan puing-puing kebodohan yang menelanjangi kerapuhan fondasi berpikir para pembelanya. Lewat video perdebatan ini, Edis TV tidak sekedar melancarkan bantahan spontan atau perdebatan kusir tanpa arah, melainkan sedang menggelar operasi dekonstruksi hermeneutika untuk menelanjangi betapa dangkal dan rapuhnya pemahaman penganut dogma terhadap teks kitab sucinya sendiri. Ketika penganut dogma ini begitu agresif menghakimi, mencurigai, dan menuduh pihak lain melakukan pelecehan, mengapa saat ditagih dalih tekstual yang sahih, mereka justru panik, melancarkan kesesatan berpikir, logical fallacy, melakukan akrobat asumsi yang memalukan, hingga akhirnya melarikan diri di balik ramah tamah palsu demi menyelamatkan muka dari kehancuran logika? Oke, Agi Alfi, perkenalkan dulu Bang, Abang Muslim ya pasti ya. Muslim, karena pakai peci. Oke, Muslim karena pakai peci. Soalnya itu Bang Edis pakai peci, bukan Muslim. Bang, mana dalilnya di dalam Quran tanda-tanda seorang itu Muslim adalah dia pakai peci? Silakan. Tidak ada. Makanya saya bilang kalian ini sudah membuat agama Islam versi yang sesat. Mana ada tanda orang Islam pakai peci? Sama seperti begini Bang, apa tanda orang Kristen? Terus ada orang yang ngomong pakai kalung salib, itu namanya tolol. Tanda orang Kristen itu bukan pakai salib. Tanda orang Kristen itu adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bukan tandanya pakai baju merah, pakai salib, ya, kemudian menyimpan gambar. Bukan itu. Makanya ini saya didik juga sama orang-orang Islam. Tanda orang Islam itu bukan peci. Ustaz, saya ngomong yang benar tapi orang-orang bloon tidak percaya. Untuk yang bilang siapa tanda orang Islam pakai peci, Bang Edis? Tadi ada yang bilang. Tadi baru saya bilang di awal. Astaga, ini berat saudara-saudara. Yang bilang yang pakai peci itu bahwa orang Islam siapa? Tadi Anda bilang abang Islam, iya tandanya saya pakai peci. Enggak. Saya buka nih, saya buka. Susah ini. Bang Edis non Muslim pakai peci kok bisa? Ya kenapa nggak bisa Bang? Buktinya saja Ahok aja pakai peci, dia bukan Muslim. Bang, peci ini Bang, ini nasional, itu ciri khas orang ini ciri khas orang Indonesia. Astaga. Memang susah. Sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Quran, tanda-tanda orang-orang yang Islam bertakwa, para pengikut Muhammad itu tanda-tandanya apa? Iman yang Islam itu kan punya rukun iman. Iman kepada Allah ada 6 itu.
Salah. Tanda-tanda. Memang bukan. Kan Bang Edis mah bukan Islam. Bang Edis itu Bukan, non-Muslim. saya walaupun Akan bukan Islam, saya disalahkan ngerti apapun yang agama dianggap Islam. non-Muslim itu akan disalahkan. Bang, saya kasih tahu Anda ya. Bang Edis itu non-Muslim, akan serba salah. Karena abang itu bukan Muslim. Oke, sekarang begini Bang. Menurut Quran apa tanda-tanda orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad? Tanda-tanda orang Islam itu apa? Ya, mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Salah. Juga kan? Salah. Menurut Bang Edis, karena Edis itu bukan Salah, bukan Bang. Islam. Kamu itu Nih, non-Muslim, Bang, paham? tanda-tanda seseorang itu Islam bersama-sama dengan Muhammad, tanda-tandanya itu adalah jidatnya itu ada bekas gosongnya. Loh, itu tanda-tandanya, astaga. Bohong. Itu tertulis. Oh, oke, baik, kita tampilkan. Memang luar biasa mereka tidak percaya dengan saya. Kita tampilkan Bang ayatnya. Boleh saya tanya Bang Edis? Iya, sebelum itu kita buktikan dulu saya bohong atau tidak. Ya, bentar. Aduh. Apapun perkataan Muslim ya pasti salah. Nih, biar Anda tahu ini tanda-tanda orang Islam. Nih, menurut Al-Quran ini tandanya. Ini loh nih. Inilah tanda yang nampak bahwa orang. Anda jangan sambil ngobrol. Dengar, Bang Algi. Sekarang saya tanya Anda, percaya nggak Anda bahwa Quran menyebut tanda-tanda orang-orang yang bersama Muhammad, mereka ruku dan sujud adalah ini? Bukan. Ada dalilnya enggak? Oke, kita tunjukkan dalilnya. Disangkain kita bohong, saudara. Baik. Surat Al-Fat ayat ke-29. Kalau saya ngomong itu bukan ngasal. Ini surat Al-Fat ayat 29. Betul atau salah? Terus ya orang Kristen kejedot ya tanda terang jadi Islam aturan. Betul atau salah? Kalau gitu ada. Kalau gitu berarti orang non Muslim juga kalau hitam keningnya berarti tanda orang Muslim itu. Nah makanya saya bilang. Nih, kita bacakan, perhatikan ya. Nih, lihat ini. Anda lihat ke sini. Dikasih tahu nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keriduannya. Perhatikan nih. Nih, Bang. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud ada. Betul? Iya. Makanya saya bilang tadi, tanda seorang itu Islam bukan peci. Salah, tapi ini. Nih, tandanya ini. Kok kau bilang peci? Aduh. Tanda-tanda mereka nampak dari wajah mereka. Di muka mereka terdapat bekas sujud. Betul? Betul? Betul. Iya, kok kau bilang peci? Siapa yang bilang peci? Tadi di awal kau bilang saya Islam, tandanya saya pakai peci. Ketika saya pakai peci, pasti Bang Edis beranggapan saya itu Muslim gitu kan? Kata siapa? Jika Bang Edis pakai peci, itu sama Bang Edis itu akan disangka orang Islam. Kata Tapi Bang siapa? Edis dengan tujuan Bang Edis itu bukan untuk apa? Memastikan bahwa Bang Edis itu Muslim, tapi
tidak lain dan tidak bukan Bang Edis itu akan melecehkan orang-orang muslim. Melecehkannya di mana? Silakan. Silakan. Di mana melecehkannya? Kalau Tunjukkan Bang satu. Edis tidak memakai peci itu kan terlepas daripada pelecehan orang muslim. Ya, Sehingga makanya sekarang saya tanya, tunjukkan pelecehannya. Silakan. gini Bang Edis, ketika saya orang Islam memakai kalung, ya memakai kalung apa itu? Jangan Kalau jangan ke yang salib. lain dulu gini. Tunjukkan satu. Saya kan pakai peci nih. Terus saya sudah buktikan pakai peci ini tidak membuktikan dia Hindu, dia Islam, dia apa enggak membuktikan. Ya, karena tidak ada dalilnya. Indonesia udah membuktikan. Tenang dulu, Karena sudah ciri nanti khas. dia bicara. Itu tidak ada dalilnya, tapi itu udah ciri khas bahwa di Indonesia ketika ada Iya, muslim itu memakai namanya peci, pendapat umum, bukan Quran. kalau peci hitam itu betul bukan, karena itu secara nasional. Tapi Ya kalau peci seperti ini itu orang muslim. Ya sudah, sekarang pertanyaan saya sekarang kepada Anda. Aduh, jadi lupa tadi saya ngomong apa pertanyaannya tadi. Gini, tunjukkan kepada saya satu yang melecehkan. Begini Kak Edis, itu kan udah tertera tuh cloud-nya ya, al-ustad. Karena di non muslim tidak ada ustad yang namanya ustad. Itu Apa arti- apa arti- muslim. Oke, Ketika apa arti- kamu menggunakan kata ustad tapi kamu non muslim, itu kamu melecehkan orang muslim. Astaga, mulai muncul. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apa arti ustadz atau al-ustadz? Guru. Sekarang saya tanya, orang Kristen punya guru juga nggak? Tapi kan bukan untuk orang Kristen al-ustad itu. Bukan untuk Oke, non-muslim, sekarang itu untuk muslim. orang Kristen Karena Arab ada kepercayaan nggak? kita berbeda. Bang, saya tanya, ada nggak orang Kristen Arab? Naik dulu ke atas, Bang. Jangan kau makin turun. Ada tidak orang Arab tapi Kristen? Orang Arab tapi Kristen. Hmm. Ada nggak orang Prancis Islam? Itu kan. Ada nggak orang Inggris Islam? Itu kan pertanyaan seperti itu bolak-baliknya. Ada, berarti ya? Ada ya? Ada nggak? Oke, lanjut. Oke, nah untuk orang Arab yang Kristen, bagaimana kalau dia menyebut guru agamanya? Di Arab ada orang Kristen, non Muslim. Ya boleh buat ustad juga. Boleh. Iya. Makanya kalian ini membuat diri kalian blow on sendiri. Namanya ustadz itu bahasa yang netral, bukan punya agama Islam. Ustadz itu bahasa Arab yang artinya guru, ya kan? Nah, kalau guru agama Kristen artinya al-ustadz, al-kristeni. Ini gimana sih kalian ini? Aduh. Memang susah ini kalau korban bahasa Arab. Seolah-olah Arab itu artinya Islam. Berat ngomong sama Saya mau kalian. nanya nih. Jadi, Berat ngomong sama kalian ini susah. boleh saya Pokoknya nanya? asal Arab. Assalamualaikum. Islam. Salah, Pak. Bahasa itu bukan milik agama tertentu. Bahasa itu Semua sifatnya pernyataan. netral. Semua pernyataan Muslim itu dibantah Bang Edis, non Muslim pasti salah kan? Karena beda keyakinan pasti. Begini Pak Edis, boleh saya tanya nggak? Silakan. Gini Pak Edis, untuk di Muslim itu, di Islam itu bahwa Yesus itu kan Nabi Isa ya. Nabi Isa itu kan kalau di ajaran Muslim itu disunat. Kenapa pengikutnya nggak disunat? Astaghfirullahaladzim. Fitnah yang nyata.
Bang, jangan merokok, Bang. Nanti abang kena ban. Jangan merokok. Bang, saya memberikan challenge dan tantangan kepada Anda. Buktikan, jangankan Nabi Isa. Tunjuk satu nabi di dalam Quran yang sunat. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tunjuk, sebutkan satu nabi yang sunat dalam Quran. Silakan. Silakan. Menang sih soal Al-Quran terus-terusan. Ada nggak? Algi? Ya bang. Astaga, kita ngomong sama dia dicuekin. Bang, tunjuk Masalahnya apapun perkataan. Bukan kita Anda pasti ini memfitnah loh. Anda katakan Isa sunat. Di mana dalam Quran Isa itu sunat? Tunjukkan. Kalau di Al-Quran nggak ada. Ya terus kenapa Anda fitnah? Kenapa kamu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada? Sesungguhnya barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dialah tukang sulap dan tukang sihir. Siap Bang Edis, terima kasih ya. Udah dinaikin ya. Maaf nih. Ya sudah, ya udah. Ya, maksudnya gini kan. Ini Bang Edis, kita kan sharing. Betul, Tapi, kita mohon sharing, maaf. Bang. Saya suka Mohon Abang maaf. tidak marah-marah. Banyak muslim yang naik ke sini itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, Enggak, Bang. Gitu loh. Kalau Abang senyum, ya kan, masih menunjukkan ciri-ciri rahmatan lil alamin, ya kan? Iya, Bang. Yang lain menunjukkan amarah lil alamin. Begitu. Kalau Anda kan Iya. al senyum lil alamin. Yang lain-lain al marah lil alamin. Ya, Oke. terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Kita dipertemukan lagi di Yaumal Akhir. Amin. Waalaikum. Amin. Ya, waalaikumsalam. Oke, silakan ya. Susah. Mari kita dekonstruksi data dan argumentasi dalam video tadi dengan pisau bedah analisis kritis yang tajam. Kita mulai dari yang pertama, ketakutan tekstual atas simbol visual dan ilusi identitas. Perdebatan tadi dibuka dengan aksi pembela dogma yang secara percaya diri melancarkan judgmental fallacy paling konyol, mengklaim dan mengidentifikasi keimanan seseorang semata-mata berdasarkan simbol pakaian luar, yakni pemakaian peci. Sang lawan menyimpulkan bahwa siapapun yang memakai peci pastilah seorang muslim, atau setidaknya peci adalah penanda khusus keislaman. Edis TV tidak menggunakan teori filosofis yang rumit, melainkan langsung menembak jantung kesesatan berpikir tersebut dengan menuntut satu hal paling mendasar. Mana dalil tekstual di dalam Al-Quran yang menetapkan bahwa peci adalah penanda fisik keimanan seorang muslim? Ketika sang lawan dengan terdesak mengakui bahwa tidak ada dalilnya, Edis TV menyeret logika lawan ke titik paling ekstrem melalui analogi salib dan baju merah pada umat Kristen untuk membongkar betapa absurd dan konyolnya mereduksi esensi keimanan menjadi sekedar aksesoris garment. Peci atau songkok adalah produk budaya nasional Indonesia, sebuah produk tradisi lokal yang digunakan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah lewat tokoh-tokoh nasional non-muslim yang mengenakannya dengan bangga. Dalam kajian antropologi keagamaan Clifford Geertz melalui bukunya The Religion of Java 1960 serta esainya Religion as a Cultural System 1973, secara tegas dibedakan mana simbol sakral agama dan mana artefak budaya lokal. Peci atau songkok adalah artefak budaya nasional Indonesia yang bersifat profan, bukan penanda teologis yang diatur dalam Al-Quran. Menjadikan garmen budaya lokal sebagai tolok ukur iman adalah bentuk fetishisme simbolik, sebuah kebingungan mendasar dalam membedakan mana kebudayaan dan mana doktrin keagamaan. Namun kebingungan sang lawan tidak berhenti di situ.
Krisis penalarannya kian menohok ketika Edis TV membukakan naskah eksplisit surat Al-Fath ayat 29 yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa tanda fisik nampak pada orang-orang yang bersama Muhammad dari bekas ruku dan sujud mereka adalah tanda di dahi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ketika naskah kitab sucinya sendiri dibacakan secara harfiah, sang lawan gagap total, kebingungan, dan tidak mampu menyelaraskan hafalan mimbar dengan teks yang tertulis di depannya. Kejanggalan ini memaksa kita melontarkan kritik paling menohok. Atas dasar logika apa Anda berani mereduksi kesalehan dan identitas iman yang sakral menjadi sekedar selembar kain peci, sementara saat ditagih dalil Al-Quran, Anda gagal total menyediakannya? Mengapa saat naskah surat Al-Fath ayat 29 dibacakan secara lugas, logika Anda seketika lumpuh dan tidak sanggup mengakui bahwa asumsi keagamaan yang Anda pegang selama ini sebenarnya hanyalah tradisi hafalan sosial yang dangkal dan tanpa fondasi naskah? Yang kedua, generalisasi linguistik, esensialisme etnis, dan paranoia sosiologis. Krisis penalaran sang lawan semakin memuncak ketika ia melancarkan tuduhan bahwa Edis TV melecehkan Islam hanya karena menggunakan istilah Al-Ustaz. Ketika ditagih bukti konkret, lawan debat terjebak dalam red herring fallacy dan menunjukkan ketidakpemahamannya yang fatal terhadap filsafat bahasa. Sebagaimana ditegaskan oleh para linguist seperti Ferdinand de Saussure, bahasa bersifat arbitrer dan semiotik netral. Bahasa tidak memiliki agama atau iman inheren, melainkan berfungsi sebagai alat komunikasi universal. Secara etimologi, kata ustaz bahkan bukan berasal dari bahasa Arab asli, melainkan serapan dari bahasa Persia kuno, ostad, yang berarti pengajar, ahli, atau guru. Di kawasan Timur Tengah, jutaan warga Arab Kristen, Koptik, Melkite, Maronit menggunakan kata ustaz, Allah, hingga assalamualaikum dalam kehidupan sehari-hari tanpa pernah dianggap menistakan Islam. Kekeliruan lawan debat yang mengaitkan bahasa Arab secara mutlak dengan keislaman adalah bentuk etnosentrisme esensialis yang dangkal. Lawan debat tidak sedang mempertahankan kesucian agama, melainkan sedang mempertontonkan paranoia sosiologis. Ia merasa dilecehkan bukan karena ada naskah yang dihina, melainkan karena kebodohannya sendiri yang gagal membedakan antara entitas bahasa etnis dan doktrin keagamaan. Yang ketiga, fabrikasi sejarah, tukang sihir teologis, dan pelarian ramah tamah. Puncak kekolapsan logika sang pembela dogma terjadi ketika ia mencoba menyerang balik dengan melancarkan klaim sejarah fiktif. Ia menanyakan mengapa pengikut Yesus tidak disunat sambil memuat asumsi sepihak bahwa Nabi Isa di dalam ajaran Islam disunat. Edis TV tidak tinggal diam menghadapi fabrikasi naratif ini dan langsung memberikan tantangan terbuka. Tunjukkan satu saja ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Isa atau Nabi manapun diperintahkan atau dicatat mengalami sunat. Edis TV bahkan mempertaruhkan reputasinya dengan menyatakan akan terjun dari Monas jika dalil itu bisa ditemukan. Ketika sang lawan membisu, mengalihkan pandangan, dan tidak mampu menunjukkan satupun ayat yang mendukung klaimnya, Edis TV menyematkan vonis tajam. Siapapun yang mengada-ngada hal yang tidak ada di dalam teks kitab suci yang diagungkan adalah seorang tukang sulap dan tukang sihir yang sedang menjajakan kebohongan atas nama Tuhan. Fabrikasi tanpa bukti ini menyisakan tuduhan balik yang tak terbantahkan. Atas dasar apa Anda begitu berani mengfabrikasi ajaran, mengarang sejarah, dan melemparkan tuduhan fitnah tanpa berlandaskan satupun ayat di dalam kitab suci yang Anda agungkan? Mengapa ketika kebohongan dan klaim tanpa dasar itu dibongkar secara telanjang di depan umum, Anda mendadak mengubah taktik dari yang semula agresif dan sok tahu menjadi bersikap manis, tersenyum, dan melarikan diri di balik tameng pembicaraan santai? Apakah senyuman pasif, pura-pura ramah, dan lontaran doa di akhir percakapan itu adalah bentuk keikhlasan atau sekedar alibi halus dan cara bernapas lega dari seorang yang baru saja mengalami kekalahan logika secara telak di hadapan kebenaran tekstual? Rangkaian perdebatan tadi memberikan kesimpulan yang tidak terbantahkan bahwa bangunan apologetika yang didirikan atas prasangka kultural, kebodohan linguistik, dan fabrikasi naskah akan selalu hancur ketika diuji oleh metodologi ilmiah dan ketajaman nalar.
dari klaim peci sebagai simbol iman, klaim monopolistik atas bahasa Arab, hingga manipulasi sejarah sunat, setiap argumen lawan debat rubuh bukan karena kebencian, melainkan karena ketidakmampuannya mempertanggungjawabkan dogmanya sendiri di hadapan teks Al-Quran. Edis TV telah membuktikan sebuah kebenaran fundamental dalam studi keagamaan, bahwa fanatisme tanpa ilmu akan melahirkan pengikut yang fasih menghakimi, namun buta terhadap naskah dan hukum logika dasar. Ketika teks asli dibuka dan metodologi hermeneutika diterapkan, panggung manipulasi teologis itu seketika sirna. Pada akhirnya, sang pembela dogma terpaksa mengakhiri diskusi dengan senyuman canggung, sebuah pengakuan kekalahan implisit dari seseorang yang argumennya telah ditelanjangi dan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.